Biografi Susi Susanti. Guys, kalau gue tanya olahraga yang paling populer di Indonesia, kira-kira jawaban kalian apa? Sepak bola atau badminton? Menurut gue dua-duanya sama-sama populer sih. Tapi kalau ngomongin soal prestasi, kayaknya badminton lebih tepat deh. Soalnya, udah dari dulu para atlet badminton kita mengukir prestasi di berbagai kejuaraan dunia. Dan bikin nama Indonesia jadi salah satu negara di dunia yang paling bersinar di olahraga ini. Nah, kalau kita ngomongin soal atlet badminton Indonesia yang paling legend karena prestasinya, tentunya nggak lengkap rasanya kalau kita nggak nyebutin nama yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Susi Susanti? Kalian penasaran nggak sih gimana ceritanya Susi Susanti bisa jadi atlet sehebat itu? Di video ini gue bakal nyeritain awal perjalanan Susi Susanti sampai akhirnya dia bisa jadi atlet badminton terbaik sepanjang sejarah badminton dunia. Susi Susanti lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 11 Januari 1971 dengan nama lengkap Lucia Francisca Susi Susanti Haditono dari pasangan Risat Haditono dan Purwo Banuati. Kedua orang tua Susi emang udah sering menjuarai kejuaraan bulu tangkis, makanya gak heran kalau mereka juga kepengen anaknya mengikuti jejak keduanya. Dari umur 6 tahun, Susi kecil udah mulai dikenalin sama olahraga tepok bulu ini oleh orang tuanya. Nah, demi bisa mewujudkan keinginan mereka, orang tua Susi mulai melatih footwork sebagai langkah dasar dalam bermain badminton. Latihan ini dilakukan Susi setiap pagi sebelum dia berangkat ke sekolah. Siapa sangka, kelak footworknya ini menjadi sebuah keunggulan dan ciri khas permainannya. Setelah orang tua Susi menilai bahwa ia telah menguasai footwork, Susi pun diberi sebuah raket tapi yang tangkainya sudah dipotong. Sejak saat itu, Susi mulai asik berlatih menepuk-nepuk kok dengan siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Bahkan, tukang beca langganannya pun pernah ia tantang bermain bulu tangkis di depan rumahnya saat ia berumur 8 tahun. Dari kecil, fisik Susi emang udah terlatih dengan kebiasaannya yang gemar tanding lari. Dulu, Susi selalu milih lawan anak laki-laki, karena kalau bertanding dengan anak cewek, udah pasti dia yang bakal menang. Kelebihan Susi ini akhirnya dapat perhatian dari pamannya, yaitu Anton Purwo Sugiono, yang juga seorang pemilik klub bulu tangkis Tunas Inti Tasikmalaya. Ia kemudian memutuskan buat ngelatih Susi saat berumur 10 tahun. Susi pun segera menjelma menjadi juara bulu tangkis tingkat SD se-Jawa Barat. Karena permainannya yang terus berkembang, Susi diminta untuk hijrah ke Jakarta dan pindah sekolah untuk bergabung di klub Jaya Raya saat dia akan naik ke kelas 2 SMP. Di Jakarta, waktunya dihabiskan dengan berlatih dan bersekolah, sampai-sampai katanya ia merasa kurang pergaulan. Susi pun digembleng dengan latihan fisik yang lebih keras, di mana ia mendapat jatah lari lebih banyak dari teman-temannya. Tapi latihan ini pun berbuah manis, sampai akhirnya Susi direkrut sebagai atlet pelatnas pratama, dan gak lama setelahnya statusnya segera naik ke pelatnas utama. Berada di pelatnas, program latihan yang harus dijalani oleh Susi pun semakin meningkat. Bahkan setelah ia berhasil meraih 3 gelar juara, yaitu di nomor tunggal, ganda, dan ganda campuran dalam gelaran junior dunia Bimantara 1987, ia tetap gak dapat jatah istirahat yang cukup. Di tahun 1989, Susi mulai menjalani karir profesionalnya, dan di tahun yang sama, ia langsung menjuarai turnamen Indonesia Open di usia 18 tahun. Gak butuh waktu lama bagi Susi untuk terus mencatatkan prestasi demi prestasi yang mengharumkan nama Indonesia. Di turnamen bergengsi All England, Susi pernah meraih 4 gelar juara, yaitu di tahun 1990, 1991, 1993, dan 1994. Tapi, yang paling membekas dalam sejarah tentu aja kesuksesan Susi di ajang Olimpiade 1992. Dalam sejarah badminton di level Olimpiade, cabang olahraga ini emang baru pertama kalinya digelar sebagai perebutan medali di tahun tersebut. Setelah sebelumnya di tahun 1972 diperkenalkan, dan di tahun 1988 mulai dimainkan di cabang eksibisi. Susi Susanti berhasil mempersembahkan medali emas pertama Indonesia setelah 40 tahun sejak pertama kalinya mengikuti Olimpiade di tahun 1952. Kiprahnya di ajang Olimpiade ini bisa dibilang gak terlalu mengalami kendala di babak-babak awal setelah ia menang mudah atas lawan-lawannya. Tapi di laga puncak, Susi harus menghadapi rival yang berat, yaitu pebulu tangkis asal Korea Selatan bernama Bang So-hyun, yang kala itu menjadi lawannya di babak final Olimpiade 1992. Dalam sejarah karirnya, Bang So-hyun emang dikenal sebagai rival utama Susi di tunggal putri.
Pertemuan keduanya di final Olimpiade 1992 tentu aja jadi laga yang sangat menarik. Bang So-hyun mampu membuat Susi kesulitan di game pertama, tapi Susi berhasil membalasnya di game kedua. Susi pun akhirnya berhasil memastikan medali emas bulu tangkis Olimpiade 1992 menjadi milik Indonesia setelah memenangi game ketiga dengan skor telak 11-3. Momen diperdengarkannya lagu Indonesia Raya di Barcelona pada tahun 1992 menjadi momen yang sangat mengharukan sekaligus membanggakan. Bahkan, Susi pun gak sanggup buat nahan air matanya ketika itu. Selain Susi Susanti, sebenarnya ada lagi atlet Indonesia yang juga berhasil meraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992. Dia adalah pebulu tangkis tunggal putra, yaitu Alan Budi Kusuma, yang kebetulan saat itu menjadi kekasih Susi. Balik lagi soal prestasi Susi. Prestasi yang ditorehkan oleh Susi gak berhenti di situ aja. Di tahun-tahun berikutnya, ia masih terus menyumbang gelar juara dan medali. Salah satunya medali perunggu di Olimpiade Atlanta 1996. Selain itu, ia juga berhasil merebut gelar juara ajang Piala Uber 1994 dan 1996 bersama tim Uber Indonesia. Gak cuma itu aja, puluhan gelar juara dari seri Grand Prix juga semakin menambah panjang daftar prestasinya di dunia badminton. Sepanjang karirnya sebagai pebulu tangkis, Susi telah mencatatkan 1 gelar juara Olimpiade, 1 gelar juara dalam kejuaraan dunia IBF, 4 gelar juara Piala Dunia, serta 4 gelar juara All England. Kisah manis perjalanan hidup Susi Susanti gak melulu tentang prestasinya di lapangan aja. Kehidupan pribadinya pun jadi sesuatu yang menarik. Apalagi ternyata kisah cinta Susi dan Alan terus berlanjut ke jenjang pernikahan. Ya, di tanggal 9 Februari 1997, pasangan ini pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Media asing lalu menjuluki pasangan ini sebagai pengantin Olimpiade, berkat kesuksesan keduanya menjadi juara di ajang tersebut. Susi akhirnya memutuskan untuk gantung raket di tahun 1998, walaupun sebenarnya dia masih bisa ngelanjutin karirnya selama 2 tahun ke depan. Apalagi, Susi sangat ingin merebut emas di ajang Asian Games, karena itu adalah satu-satunya ajang yang belum pernah ia juarai. Setelah dinyatakan hamil di tahun yang sama, keputusannya semakin bulat untuk gantung raket dan gak berpartisipasi di ajang Asian Games 1998. Setelah 19 tahun berkarir di dunia badminton, Susi secara resmi mengundurkan diri pada tanggal 30 Oktober 1999. Kini, selain menjadi ibu rumah tangga, Susi bersama sang suami juga mengembangkan perusahaan apparel bulu tangkis bernama Aztec dan Sport Massa Center bernama Fontana. Meskipun Susi dan Alan adalah pebulu tangkis hebat dengan segudang prestasi, tapi faktanya mereka lebih mendorong anak-anaknya untuk mengejar karir selain di olahraga yang membesarkan nama mereka tersebut. Sebagai orang tua, mereka nggak mau prestasi yang telah mereka raih justru akan membebani anak-anak mereka nantinya. Wah, pola pikir yang sangat patut diapresiasi dari seorang living legend. Nama besar Susi akhirnya diabadikan dalam Hall of Fame Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF pada Mei 2004. Sebelumnya, Susi juga menerima penghargaan Piala Herbert Shield di tahun 2002. Meskipun sekarang kita nggak bisa lihat lagi aksinya di lapangan, tapi publik akan terus mengenang Susi sebagai pemain bertahan yang gemar melakukan rally panjang untuk melemahkan stamina lawan dan mengundang kesalahan. Gaya servis yang khas hingga kelenturan tubuhnya membuatnya bisa melakukan pukulan overhead dan juga split di lapangan dengan mudah. Pertandingan yang dimainkan Susi saat menghadapi lawan-lawannya biasanya berlangsung lambat dan panjang, terutama di era sistem 15 poin ketika seorang pemain hanya bisa mendapatkan 1 poin saat dia memegang servis. Susi sering menutupi sisi backhand-nya dengan forehand di atas kepala, dengan mengandalkan kecepatan dan kelenturan lengkung punggungnya. Dia sering meregangkan kakinya sangat lebar untuk mengambil bidikan rendah di sudut atau menjauh dari posisinya. Gerakan peregangan kaki yang hampir seperti balet ini menjadi pose khas yang terkadang diakhiri dengan split kaki penuh. Susi selalu menatap tajam shuttlecock sebelum kemudian melepaskan pukulan yang membuat shuttlecock melayang tinggi ke udara. Bagi Susi, servis tak boleh sekadarnya, karena hal itu berarti membiarkan lawan mengontrol pertandingan. Susi ibarat sebuah penjelmaan bidadari di lapangan badminton, di mana ia bisa menari dengan gemulai ke setiap sudut lapangan dengan footwork-nya yang lincah serta efektif yang membuatnya dengan mudah menjangkau setiap sudut lapangan. Kisah hidup Susi Susanti juga pernah dibuat menjadi sebuah film biopik dengan judul Susi Susanti Love All
yang dirilis pada tahun 2019 dengan aktris Laura Basuki yang memerankan tokoh Susi Susanti. Mengikuti kisah perjalanan hidup sang legenda seperti Susi Susanti tentunya mengajarkan kita sebuah arti perjuangan. Apa yang telah dicapai oleh Susi gak bisa dibilang mudah. Tapi untuk bisa mencapai sejauh itu, banyak sekali yang perlu dikorbankan. Kesuksesannya adalah buah dari kemandirian dan kedisiplinan yang telah tertanam sejak dini. Sejak kecil, Susi tinggal di asrama dan memiliki jadwal latihan yang sangat padat, yaitu 6 hari dalam seminggu dari jam 7 pagi hingga 11 siang dan lanjut lagi jam 3 sore hingga jam 7 malam. Berbagai prestasi yang diraihnya nggak sepenuhnya perwujudan sebuah bakat alami. Ada kerja keras tanpa henti dan konsistensi yang dilakukan oleh Susi Susanti sejak di usia dini hingga akhirnya berhasil berdiri di podium tertinggi. Susi membuktikan bahwa kerja keras dan mental yang kuat sebagai pemenang membuat namanya selalu bisa diandalkan untuk mengantongi kemenangan demi kemenangan. Dari Susi, kita belajar bahwa proses memang gak akan pernah mengkhianati hasil. Kisahnya ini memberikan inspirasi serta motivasi bagi mereka yang ingin mengejar mimpi. Susi Susanti adalah legenda yang namanya akan terus abadi dan akan selalu diceritakan dari generasi ke generasi.